ada ibu, "Mas, anak saya minta foto." "Ya, ya foto," gitu. "Ibu ngapain sih foto-foto sama orang aku nggak kenal?" "Emang tuh siapa sih, Bu?" "Ibu juga nggak tahu." Tapi tadi orang-orang pada minta foto sama dia. Sama dia, Oh udah my foto aja gitu. Tapi nggak pernah kan dibilangin, mbak gitu, minta foto dong gitu. Oh ya boleh mas, gitu. Ditanya sama temen gue kan, bapak suka dia dari film apa? Film, lagunya saya hafal semua. Wow. Mbak Yuni Sara. Orang juga bilang, lo kok masuk ke Cinemaku Pictures, maksudnya kayak itu kan bukan film buat Gen Z ya? Gue seneng banget sama tim ini, itu kita tahu ALS, tapi kita nggak tahu seluk-beluknya seperti apa. Tapi mereka tidak menjadikan ALS ini sebagai materi komersil yang biar beda aja, enggak. Bang Vino, bagaimana rasanya di HP Jizi udah tidak ada lagi foto lu? Ada foto biasnya Jizi sekarang di HP-nya Jizi. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru Bareng Cash. Hanya namamu dalam doaku. Wah, ada wajahku di dadamu nih. Hanya namamu dalam doaku. Kakak, maafkan saya terlambat, saya orang Indonesia. Selalu kan? Iya benar. Iya. Udah berapa? Bang Vino, filmnya terlalu banyak yang kita interview yang semuanya keren-keren dan semoga ini menambah jajaran film kerennya Bang Vino. Amin ya Allah. Dan ada film kita nanti ya, tapi nggak mungkin diwawancara di sini. Nggak mungkin film kita diwawancara di sini. Tapi terima kasih, thank you for being here. Yes, thank you for supporting us. Terima kasih untuk kerja keras kalian di film yang menurut saya kayaknya akan menguras air mata nggak sih nih? Enggak ya? Kamu udah nonton kan? Enggak, saya nggak diajak waktu itu, kebetulan emang lagi nggak bisa. Dia Bukan, nggak gitu. Nggak gitu. Menurut dia tuh iya, udahlah. ntar aja film gue yang lo lihat, bukan gue yang Enggak, bukan gitu dong. Lo lihat film gua nanti. Film lo mulu gua tonton. Lu dong ngomong film gue. Aduh, sudah. Tapi teman seru CGV, tak kenal maka kata sayang, kenakan aku host kesayangannya CGV, namaku Jomaitimu, di sebelah kananku sudah ada Nirina Zubir, dia berubah, bilangnya katanya biasanya kan host magang. Iya, betul. Udah ganti ya, udah Selamat ya. Selamat. Enggak, soalnya kalau interview Bang Vino misalnya aku bilang host magang terus kayak magang mulu lu. Saya juga ngomong yang sama Iya kan. betul sih memang. Tapi Sebelah kanan saya ada, belum tadi. karena berperan sebagai Oh iya, Nirina Zubir berperan sebagai Hanggini. Hanggini. Dan- Halo, gue Vino Gebastian berperan sebagai Arga di film Hanya Namamu Dalam Doaku. Hanya namamu dalam doaku. Teman-teman seperti yang sudah Gitu, menaruh posisi, benar. biar kelihatan. yang seperti teman-teman sudah tahu, Iya. kami di CGV yakin kalau kalian bosan dengan pertanyaan yang itu melulu. Iya. Jadi kita akan memulai dengan pertanyaan main bowling. Yang pertama. Kangen sama itu. Ya. Pertanyaan main bowling kita yang pertama adalah apa doa yang pernah kalian panjatkan dulu dan sekarang sudah menjadi kenyataan? Apa ya? Banyak sih. Ada satu yang Alhamdulillah tuh banyak gitu. Nah apa nak? Ini berhubungan sama film atau kehidupan keseharian? Kehidupan keseharian. Wah banyak alhamdulillah. Top of mind-nya apa? Top of mind-nya adalah sebenarnya yang berhubungan sama yang aku pernah ceritain yang Iya. jadi aku tuh datang dari keluarga suamiku tuh datang dari keluarga berenam kakak beradik tuh laki semua. Terus aku berasal dari keluarga Minang yang biasa kalau misalnya punya cucu gitu kan pengennya wanita dulu gitu kan. Jadi ya udah karena dari dua belah pihak belum ada yang maksudnya cucu perempuan gitu kan. Jadi ya udah aku berdoa banget plus usaha ya berdoanya semoga anak pertamaku nih perempuan gitu loh. Alhamdulillah ternyata doanya dikabulkan. Anak pertamaku perempuan, jadi dari dua sisi itu benar-benar cucu pertama perempuan. Kesayangan deh jadinya. Alhamdulillah. Siapa namanya karena? Z. Sama. Z. Kayak kita di casting karena anak Iya kita jangan. Oh iya Z. Iya, gue Jizi juga ya. Iya. Gue cuma satu anak gue. Cuma satu. Itu dia. Karena kan berhasil memberikan cucu pertama perempuan. Yes. Bang Vino, doa apa yang terjawab? Gue apa ya, sebenarnya
dulu kan sebetulnya main di film ini kan bukan, gue nggak pernah kepikiran gitu di film. Gue tuh sekolah gue jurusan teknik kimia yang nggak ada hubungannya sama sekali sama film gitu. Terus coba ngeband juga dulu bukan nggak berhasil sih, maksudnya ternyata jalannya bukan itu, jadi sebagai hobi aja terus main film. Gue sempet ya dulu pernah lah berucap gitu ya, kalau mudah-mudahan pilihan ini nggak menjadi pilihan yang salah gitu. Karena gue udah disekolahin sama orang tua gue sampai lulus di bidang itu, terus tiba-tiba gue loncat ke situ, kalau nggak ini kan sayang banget kan. Tapi ternyata alhamdulillah ya gue bisa ada sampai sekarang, sampai ngobrol di film ini nih, bertahan, ya itu buat gue satu yang bersyukur lah. Maksudnya dari film ini gue bisa ngidupin keluarga gue, bisa bermanfaat buat nyenengin orang lain, bikin orang sedih, bikin orang ketawa, bikin orang kesel gitu, bikin orang takut. Jadi kayaknya mudah-mudahan itu jadi sesuatu yang bermanfaat sih, mudah-mudahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Termasuk Bang Vino pun sama Kak Ana meraih Piala Citra, bener ya? Ya alhamdulillah, amin. Makanya pertanyaan kedua saya adalah, awal main kan dulu 30 Hari Mencari Cinta. Iya. Bagaimana perasaan kalian melihat kalian sendiri bertumbuh di industri film gitu, sampai genre-nya juga di Indonesia filmnya berkembang gitu. Bagaimana perasaan kalian melihat pertumbuhan perfilman Indonesia? Bangga, seneng. Ya, happy karena kita ya walaupun kita belum terlalu lama banget seperti senior-senior kita gitu yang masih yang main film, tapi kita udah mulai ngerasain ya, dari dulu syuting pakai celluloid, terus udah mulai celluloid campur digital, sampai kamera digital jadi macam-macam, sampai sekarang udah mulai ada film dipakai lagi. Terus industrinya turun naik, dihantam pandemi gitu. Buat kita orang film tuh ternyata kuat banget ya. Gigih banget gitu. Maksudnya, persistent. Bangga banget berada di lingkungan di industri ini. Dulu sempat orang berpikir ketika pandemi kita akan dihajar habis-habisan, kita akan tumbang gitu. Ternyata pertumbuhan penontonnya jauh lebih besar lagi. Tapi itu belum menjadi satu hal yang kita tetap berjuang terus gitu kan. Karena kan jumlah penonton belum sepenuhnya, walaupun jumlah penontonnya besar, belum menjadikan jaminan bahwa kualitasnya juga sejalan berbanding kan. Jadi kita harus tetap meningkatin kualitas filmnya kita. Ya, biar tambah percaya lagi penonton-penonton. Yang sekarang nominalnya juga udah besar, tapi semoga ya kan kita penduduknya lebih besar lagi kan. Itu bukan hanya, tapi kurang lebihnya berapa persen dari jumlah penduduk kita gitu loh. Jadi kayaknya pengennya nambah lagi kecintaannya terhadap film Indonesia dan lebih berwarna lagi, which is sekarang sedang terjadi ya. Genre-nya udah mulai macam-macam gitu. Terus udah gitu PH-nya pun sekarang sudah banyak yang dari generasi yang baru, bawah gitu udah punya PH. Gitu. Ini juga kan Sinemaku kan Gen Z. Nah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan nomor 3 saya tuh kan. Jadi kerjaan lo agak berkurang sedikit ya? Iya. Undanglah kita sering-sering, pasti kita bantu kerjaan kamu terus. Masuk akal. Ya tadi balik ke, karena kan juga sama Bang Vino menjelaskan pengennya bertumbuh gitu penontonnya. Nah, di film ini pun aku sih ngelihat dari teman-teman anak-anak kantor yang udah nonton gitu, ini memang ceritanya bagus gitu. Semua anak-anak kantor ini menangis selama 3 hari 4 malam ini. Dibahas terus gitu karena emang sedih gitu filmnya. Aduh, sedih banget tentang ALS betul. Ya. Kayaknya sepengetahuan aku, Kak Na dan Bang Vino kayaknya nggak deket sama kejadian itu nggak sih? Maaf ya kalau salah. Iya benar. Gimana risetnya jadi Hanggini dan Pak Arga? Nah itu tadi berhubungan sama yang kita bilang itu, PH sekarang sudah variatif juga, maksudnya udah dari yang generasi dulu kita, terus kemudian generasi kita, terus sekarang ke Gen Z. Dan senang banget Sinemaku Pictures ini bertanggung jawab besar terhadap jalannya cerita ini, dikawal terus, ibaratnya apa ya, pokoknya kayak film ini tuh dipersiapkan dengan matang. Jadi waktu kita datang, waktu kita ditawarin itu tuh ibaratnya mereka tuh kita udah research, ada ini gitu. Terus abis ini di depan juga ada seminar yang kita akan siapkan supaya Bang Vino bisa deket
dengan pejuang ALS-nya supaya ada gambaran gitu. Terus kemudian aku juga dikasih kesempatan untuk mewawancarai istri atau caregiver dari seorang pejuang ALS gitu. Jadi mantap ya gitu loh, maksudnya sudah sangat matang nih, udah bukan hanya kayak oke, kita mau bikin film, ada temanya tentang sebuah penyakit yang namanya ALS, terus kita mendramatisasi dari situ. Enggak, bahkan sebenarnya ALS-nya tuh cuman berapa persen daripada jalur ceritanya ini gitu. Dan yang menarik adalah si teman-teman Sinemaku ini yang mengklaim bahwa mereka adalah PH Gen Z gitu, justru memberikan wawasan baru buat kita, karena jujur kita tahu ALS tapi kita nggak tahu seluk-beluknya seperti apa, kita nggak tahu detailnya seperti apa. Begitu kita masuk ke sini, mereka memberikan data riset yang luar biasa, yang buat buat kita, wah gila, anak-anak sekarang memang nggak macem-macem ya, nggak setengah-setengah kalau untuk all by data, all by research, bahkan sering banget bikin FGD yang adalah forum group discussion gitu. Walaupun film ini tidak sepenuhnya tentang ALS, lebih tetaplah film ini film sebuah drama keluarga yang menghibur. Tapi mereka tidak menjadikan ALS ini sebagai materi komersil yang gue pakai ini biar orang biar beda aja, enggak. Mereka tuh punya program yang luar biasa banget, punya niat kemanusiaan yang luar biasa banget. Bukan cuma bikin film hanya nama dan doa aja, mereka juga membuat sebuah film dokumenter untuk saling support antara film dokumenter dan film ininya, karena kan nggak semua tentang ALS ini bisa kita ceritakan lewat film ini. Nanti akhirnya jadi film penyuluhan, film edukasi yang nggak entertaining lagi gitu. Akhirnya mereka memisahkan satu topik yang lebih detail melalui film dokumenter itu, yang buat kita, wah ini jenius banget. Jadi bukannya sembarangan ngambil tema ALS untuk sekedar komersi jualan, tapi ada misi yang besar gitu loh di film Hanya Namamu Dalam Doaku ini. Menyatukan antara si fiksi dengan dokumenter gitu loh. Jadi udah kayak ibaratnya tuh kayak pelurunya tuh udah kayak nih gitu loh. Udah siap ya gitu. Atas dasar kemanusiaan gitu. Jadi film ini tuh bukan cuman dipakai buat mancing penonton, tapi emang ini misi yang lebih gede lagi tuh, tanpa terasa seperti film penyuluhan gitu ya. Sebelum ini kamu tahu nggak tentang ALS? Jujur belum. Ya kan? Ya. Sama, kita juga gitu. Sama. Tapi kita tahu begitu dibilangin, tahu Stephen Hawking? Tahu. Oh, itu ALS. Gitu. Iya, sama kayak gitu. Itu yang akan teman seru CGV rasakan di 21 Agustus. Gue kira lu mau buka baju. Enggak lah. Gue mau lihat. Stop. Mau lihat tanggal. Tolong. Tadi kan jawaban Bang Vino dan Kak Ana sudah cukup deep ya, yang akan cerdas nggak kira-kira? Cerdas. Ini akan dipotong-potong di TikTok, FYP pokoknya. Kita cooling down sedikit di nomor 4, Kak Ana sama Bang Vino. Karena heart rate-nya udah mulai agak tinggi soalnya. Heart rate-nya udah mulai tinggi, jadinya harus cooling down. Iya benar. Kalau emosi sama MC-nya. Bukan. Karakternya Bang Vino sama Kak Ana, kalau dikumpulin nih, udah banyak film kan gitu. Kalau karakternya Kak Ana sama Bang Vino dikumpulin dalam satu rumah, siapa yang bakal masak? Siapa yang bakal ngomel-ngomel? Terus kayak di rumah itu tuh akan diisi karakter-karakter yang seperti apa sih? Maksudnya dari Kak Ana dulu. Jadi kalau karakter-karakter yang film-film kita mainin, siapa yang akan, maksudnya masak gitu? Oke. Yang akan masak Hanggini, karena Hanggini suka masak. Yang akan marah-marah Mae. Terus yang akan marah-marah Mae dan Gwen sih, temenan kayaknya dia. Oh ya. Oke. Terus apa lagi nih? Yang bebersih gitu, yang demam gitu. Yang bebersih emak. Oke. Yang pokoknya yang ibu banget, ya, emak ya. Emak. Oke. Sama opsi terakhir sebentar. Oh, siapa yang akan kabur duluan? Bagus. Yang akan kabur duluan dari film aku. Gue gak nyambung lagi. Sebentar, yang akan kabur duluan tuh kabur kemana maksudnya? Maksudnya pokoknya kalau ada masalah kabur duluan gitu. Nirina.
Benar. Kayaknya semua karakter tetap Nirina kabur. Bang Vino kalau tidak nyambung tidak usah, nggak apa-apa. Kita di sini kan Nggak apa-apa, ganti yang lebih berbobot aja. ya udah. Di sini kan Ganti Bang yang Vino lebih tahu. berbobot Di aja sini kalau pertanyaannya. tidak suka kita coret. Ada tulisannya ya. Ada tulisannya dalam boleh. kurung gitu. Kalau Ini nggak kalau wawancara Bang Vino paling- nggak mau nggak apa-apa. Channel paling nyaman banget ini untuk promosi film. Nah, karena sudah menjawab seberapa penting punya sahabat seperti Eno Lerian dan Dinda Kanya Dewi. Wah, mereka Untuk berdua, Hani. mereka berdua keren banget di film ini. Untuk Iya. Hanjin. Serius, mereka Banget. berdua keren banget di film ini. Jadi waktu kita nonton ngelihat dua temannya Hanggini tuh bener-bener campur aduk emosional Iya, juga ya. iya, Maksudnya iya, di satu iya. sisi ada bahkan kayak Vino dari sisi laki-laki ngeliat oh kalau cewek tuh curhat begitu ya. Terus kalau dari aku ya namanya hidup itu memang harus balance karena harus ada hitam dan ada putih. Dan mereka berdua penyeimbangnya Hanggini gitu loh. Jadi ya kalau kita juga kan malaikat juga ada dua Bener, nih. nah ini ya kan? dia. Nah itu dua itu pas sekali. Pas ya. Ada yang bisikin jahat sama yang bisikin. Ada yang bisikin Bener. gak usah, Ya. pergi aja. Yang satu jangan, kalau kamu pergi kamu dosa. Gitu. Betul. Dah selingkuh aja. Jangan, nanti kamu dosa. Jadi dua sahabat ini adalah malaikat yang membisikkan hal baik dan hal yang buruk. Itu Nggak baik, penyeimbang hidup. Penyeimbang hidup ya. Mm-mm. Aku mau ke Bang Vino. Bang Vino, bagaimana rasanya di HP Jizi udah tidak ada lagi foto lu? Adanya foto, ada foto biasnya Jizi sekarang di HP-nya Jizi. Bagaimana? Fotonya siapa sekarang? Zizi? Wah, Dia sekarang punya poster-poster siapa di ganti-ganti dia. Cuman kayaknya sekarang itu tapi ada di iPad-nya dia itu masih foto kita bertiga. Oke. kamar? Foto kita bertiga. Cuman di Dipaksa kan? enggak. Karena di iPad jarang dimainin juga. Bener. Yang penting di HP. Di handphonenya jujur gue lupa karena terakhir yang gue lihat itu masih gambar salah satu girl band. Oh, girl band. Girl band. Oke. Oke. Yang penting Girl dia mengidolakan orang itu ya. Jadi bukan foto bapaknya lagi nih. Ih bener loh, anak Nah. perempuanku udah bukan bapaknya bener. Iya. Itu hal yang sering kita temuin ya. Ya, Iya. buat Dan eh, itu salah satu yang akan kita temui juga di film ini. Oh iya. Oh iya. Iya. Wah. Pertanyaan selanjutnya memang lebih sulit itu atau lebih sulit menghadapi atau tahu JC sudah berganti foto Hah? atau mendalami karakter Arga sebagai kepala keluarga yang terkena ALS. Waduh. Dua-duanya sulit sih. Waduh. Dua-duanya sulit. Ya. Kalau yang satu sulit dalam arti profesional, yang satu sulit dalam hati yang Iya. terdalam gitu. Real. Real gitu. Set, pas lihat HP JC, pas dapat notif, lah, kok bukan Nah, benar. bukan muka apa lagi? Benar. Tapi kalau di chat WhatsApp-nya masih gambar kelinci. Oh, kelinci. Aduh. Aku kucing. Maaf ya anak-anak dan suamiku. Nah, tapi ngedalamin karakter sebagai Arga gimana Bang Vino? Sebetulnya kesamaan gue dan Arga itu punya kita keluarga kecil yang punya satu anak perempuan. Itu sama banget sama cerita di film ini. Tapi masalahnya karakternya itu beda jauh dan permasalahan dihadapi itu beda jauh gitu. Jadi gue maksudnya gue nggak bisa menjadikan referensi keluarga gue itu untuk masukin ke film ini. Ya. Tapi rasanya tuh bisa. Rasanya tuh kayak gini misalnya. Kayak misalnya, contoh deh, misalnya tadi lo bilang, kalau misalnya ada foto, kita lihat foto orang di anak kita gitu. Wah perasaan kita gimana? Ya. Atau enggak misalnya anak kita mau sekolah di luar negeri yang negeri. jauh gitu. Ya. Biasanya bapak tuh lebih insecure, bukan insecure ya, lebih posesif Ya. dibanding ibunya gitu. Betul, apalagi anak perempuan. Apalagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki saya yang posesif. Betul. Dan hal-hal kayak gitu tuh yang gue translate ke karakter Arga. Jadinya itu yang apa namanya membuat gue bukan mudah sih, tapi bisa membayangkan hal seperti itu. Walaupun banyak gue diskusi sama Nak ini kan kayaknya kalau kayak gini skrip ini kayaknya enggak Enggak buat Nggak kita buat- yang berumah tangga iya, ya. ini kayaknya gitu. ada miss nih, kita diskusi soal itu. Atau enggak misalnya kayak kalau misalnya kayak gini, menurut lo laki-laki tuh harusnya jawabnya apa ya? Kan di skripnya jawabnya kayak gini. Menurut lo yang enak, yang ketika orang nonton relate, jawabnya apa ya gitu? Lo jawab ini aja, itu
ibu-ibu kesel Kesel gitu. banget. Oke. Nah, hal-hal Kebayang, kayak kebayang. gitu tuh Iya. yang kita diskusi banget. Tapi kita tanya sama saudara kita, Pak Reka Wijaya dan produser, oh boleh juga itu jadi opsi gitu. Dan ini jadi menarik sih. Jadi filmnya tuh ya real aja, udah bahasanya bahasa kita-kita aja gitu yang benar-benar Dan deket. dan gue ngerasa dinamis ya Bang. Filmnya bakal dinamis nggak sih? Sedinamis itu nggak sih filmnya? Filmnya gimana? Nak? Multi Dinamis? angle sih lebih Multi-angle. tepat. Iya, lebih tepatnya multi angle. Karena biasanya kalau film keluarga tuh dari point of view satu orang, tapi ini dari 3 ya, Nak ya. Jadi kayak ada point of view istri melihat suami, suami Lihat istri. memikirkan istri, anak ngelihat orang tuanya gitu. seperti apa. Jadi makanya kalau misalnya kita nonton tuh ya selalu aja kayak ada yang nonton duluan, terus aku nanyanya, kamu kenanya di mana? Di Yang bagian POV-nya mana? siapa Di gitu. OV-nya siapa? Iya. Gitu loh. Aku Oke. kenanya di sini lagi, aku kenanya di sini lagi. Jadi Bener. kayak wow, very multi angle ya, multi POV gitu. Jadi ada yang akan ngerasain A, ada yang ngerasain Z gitu. Iya, kan ya. film ini sebetulnya kan bukan cuma ditujuin untuk orang yang sudah menikah. Ya. Jadi Ya. orang yang belum menikah pun bisa banget nonton film ini. Hmm. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena film ini udah melakukan beberapa kali nonton dan semuanya tuh orang-orang dari berbagai kalangan, berbagai usia yang sudah nikah maupun belum nikah gitu. Caregiver yang orang tuanya pernah mengalami sakit ataupun bahkan teman-teman yang pejuang ALS pun itu nonton film ini. Iya. Ada di videonya gitu mereka. Iya. Gue bilang ini kuat banget tuh orang ini. Mereka masih muda. Iya. Ada satu videonya masih muda, aku baru nonton ini dan dia diam lama terus dia bilang sebenarnya aku juga pejuang ALS gitu. Wah, ini nonton beneran gitu dan itu ternyata dia nonton beneran. Jadi memang ya luar biasa sih. Luar biasa. Film ini akan menyentuh banyak hati ya. Jadi tepuk tangan buat Cinemaku Pictures, bener-bener Mas Reka, Prilly, Brian, Umay semuanya bener-bener membuat sebuah film yang bukan hanya entertainment, tapi juga ibaratnya melihatkan sebuah situasi. Maksudnya kita berharap kita kan selalu ya berdoanya adalah kita baik-baik aja. Tapi kan but then again we never know what's gonna happen in the future gitu loh. Dan ada kejadian ini adalah sebagai kayak kalau orang nonton tuh kayak mudah-mudahan tuh ada rasa kayak gini ya. Oh, kalau gue gini tuh jadinya gini ya gitu loh. Jadi ada gitunya gitu. Jadi bahasanya ya nggak menjelaskan banget. Kalau gue gini jadi gitu, ada Jadi kayak- gitunya. Jadi kayak puzzle-puzzle gitu loh. Iya. Connecting the dots. Iya. Jadi kayak menontonkan kayak what if-nya gitu loh. Hmm. Dan emang ini kan inspired by true events gitu. Jadi apa yang dijalankan ini bahkan ini tuh deket banget sama direkturnya which is Mas Reka Wijaya gitu loh. Mas Reka juga sendiri pernah mengalami hal yang sama. yang tidak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa gitu dia bangun terus tapi badan semua pikiran otak semua tuh masih berfungsi tapi badannya aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan itu adalah titik paling low-nya dia, hancurnya dia, sehingga pas lagi kita syuting itu beberapa kali ada saat yang ini kenapa ya? Ini kok sepi? Kenapa nih? Apa nih? Bentar, Mas Reka lagi nangis. Oh, oke gitu. Walaupun gini, kebayang. film ini tuh enggak menjual kesedihan sih. Enggak. Maksudnya film ini enggak kayak misalnya lo dijejelin ayo lo nangis lo. Enggak, sama sekali enggak gitu. Kalau kita ngelihat itu kayak justru malah kayak film yang mengcapture sebuah kehidupan ya, karena ini inspired by true event gitu, by true story dari orang-orang ini. Jadi film ini kayak menggambarkan sebuah cuplikan kehidupan gitu. Ya. Tapi begitu kelar lo kayak mikir gitu. Iya lagi gitu. Gitu sebenarnya kayak waktu kita ngeliat trailernya gitu kan orang-orang pada wah ini mah siapin tisu, wah ini mah bakal nangis berat. Pengennya sih kita sebenarnya lower your expectation gitu loh. Ikutin aja ceritanya, ikutin alur ceritanya. Kalaupun memang di situ ada beberapa kali misalnya dilihat dari trailernya nangis, itu tuh ada alasannya gitu loh. Dan bahkan nangisnya pun juga tidak monoton yang hanya nangis, tapi di adegan ini nangisnya seberapa, di adegan ini nangisnya berapa dan kenapa gitu loh. Jadi Dan itu kita create ya. Dan itu kita create. Create gitu kita. Benar-benar setuju sama
Bang Vino. Wow. Asik, anak kitchen promo. Asik. Ya, Truffle burgernya katanya enak banget. Lumayan. baru saja kita melihat iklan lewat. Anak kitchen. Bisa nggak lo dipercepat? Lo masih banyak nggak pertanyaan? Iya, iya. Apa namanya? Benar, kita kemarin nonton di FX ya, yang sama anak-anak kan di PP. Iya, ya kalau dari teman-teman Ih, tuh kalian ngomong jorok. di Itulah Pacific Place. Nirina. Itulah Di Nirina. Pacific Place. Apa namanya? Ya anak-anak kantor bener Bang kata Bang Vino bilang gitu. Oh, enggak, kenapa? Ini kita nggak apa-apa ya, Ini sesantai nggak itu apa-apa, ya. ini Lo ya. Betul, betul. Oh gitu. Betul, sesantai Ayo itu. silakan buat Vino. Sabun dong mau mandi. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Thank you. Vino. Gimana Ge? Apa Gimana bro? anak-anak kantor juga bilang ya ini film ini nggak ngejojelin wah kita harus nangis tapi emang ada kita anak programming ada namanya Ocin dia ngerawat ya bokapnya sakit kan Ocin tuh. Nah, Iya, Jadi itu. kayak aduh aku inget papaku gitu kayak Iya. ya jadi maksudnya emang banyak bakal bikin relate gitu. Itu Iya. yang mau kita garis bawain bahwa walaupun film ini karakternya menderita salah satu penyakit yaitu ALS, tapi film ini juga mewakili Sebentar Bang, sebentar ada iklan lewat lagi. siapa yang ngabisin nih, siapa yang ngabisin nih, siapa yang ngabisin. Sudah habis. Kenyang. Oh, Film bukan. ini sangat mewakili buat teman-teman yang punya pengalaman untuk merawat orang tuanya atau merawat anaknya. Jadi nggak semua yang nonton itu punya pengalaman dengan Iya. pejuang ALS kan. Iya. Tapi ada yang dulu bokapnya stroke, Iya benar. terus ada yang dulu sempat harus merawat ibunya, orang tuanya dengan susah payah, dan sekarang orang tuanya udah nggak ada. Atau mungkin ada juga yang ya gue salah, gue nggak sempet ngerawat orang tua gue gitu. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita tuh nggak berpikir sampai Nggak segitu ya. rencanain maksudnya sampai kayak Iya, tapi bahkan buat kita sendiri pun berdua kan gini. Waktu kita syuting, kita sangat fokus dan konsentrasi sama ceritanya dan bagaimana caranya mendeliver. Ya. Udah dong, yang kita kerjain itu tok syuting. Ada adegan yang ternyata emotionnya meluap banget sampai nggak bisa berhenti karena memposisikan diri pada saat kejadian itu gitu kan. Tapi ternyata begitu kita nonton, kita berdua tuh kayak, kok gue kena ya? Gue jadi inget, iya ya, gue tuh pernah jadi caregiver gitu loh. Dan I didn't know ya, caregiver, apa sebutannya caregiver, tapi kan maksudnya orang-orang yang merawat, orang-orang yang meluangkan waktunya dan menghadapi situasi di mana kita harus menjaga orang tersayang kita gitu loh. Which is my dad gitu loh. Kalau my mom waktu itu memang beda karena my mom meninggalnya dalam tidurnya gitu kan. Jadi kita nggak punya, ya kaget aja gitu kan. Kaget banget sebenarnya. Kok kaget aja sih? Kaget banget, tapi kan saking shocknya tuh udah kayak, ini harus apa? Tapi kan kalau begitu kita caregiver or caregiving, kan kita nggak pernah tahu ya waktunya tuh berapa lama. Benar. Terus ada orang yang merawat harian, mingguan, bulanan, tahunan, we never know. Tapi ya itu, akhirnya di film ini tuh kita justru salah satunya yang pengen kita titik beratkan adalah apresiasi kita kepada para caregiver. Mau itu secara profesional, maksudnya suster-suster yang memang profesinya itu, ataupun sanak saudara dan keluarga yang merawat gitu. Jadi emang film ini akan Tayang 21 Agustus. Seperti biasa kita kalau udah tadi jawabannya berat-berat, kita cooling down dulu. Serelate apa teman-teman ke karakternya Ge Pamungkas? Ge, lu kemana sih Ge? Belum puas merusak rumah tangga orang, hah? Ngapain bawain dia ke sini? Coba kita telepon dulu Ge Pamungkas. Ge Pamungkas tuh kebetulan Karakternya. dia di sini jadi sepupu atau saudara jauh, bukan sepupu, saudara jauh gue yang udah kayak sahabat gitu. Sahabat yang sebenarnya saudara jauh gue gitu. Ketika kita nonton beberapa adegan yang dia sama gue kan kesannya kayak ini orang ngeselin, sok lucu, ngelawak gitu kan. Tapi kan ada momen-momen yang dia tuh gak syuting sama gue gitu. Ada perasaan, oh ternyata di sisi lain karakter ini tuh sedewasa ini ya. Sama kayak yang gue temuin kayak misalnya kan gak semuanya gue syuting satu frame sama Nirina sama Hanggini. Ketika ketemu nih nyebelin banget nih orang nih. Tapi begitu di luar sana,
ternyata film ini sangat manusiawi banget gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang jujur gue temuin di film ini gitu. Iya, ya kebayang nih. Jadi kayak kita syuting, tapi kita nggak syuting seluruh film ini 100% sama orang ini. Dan ya kita tahu ceritanya, tapi kita nggak tahu delivernya dia terhadap karakternya seperti apa. Tapi begitu semua yang digabungin, gue ngeliat gila ini hampir nggak ada yang salah di cast ini nge-deliver apa yang ada di skrip. Bahkan itu lebih dari apa yang gue bayangin gitu. Semua pada porsinya, semua tidak ada yang outshine pemain lain. Pokoknya shout out buat Enno Lerian, buat Dinda Kanya Dewi, Ge Pamungkas, Naysila Mirdad, dan juga Anantia. Aduh, nggak pengen lagi muji dia, nggak usah sih. Iya, si anak kecil Nggak itu. usah ya. Si Anantia Bagus Kirana aja itu. lah dia, bagus lah. Gitu. Anantia Sugar Rush. Maaf. Ya, Deng, dia sayang kok, Kita dia bagus. nggak mau ngomonginnya, cuma bagus lagi mainnya. Bagus lagi, lagi. keren banget lagi. Selalu keren lagi. Profesional lagi. Tapi kita nggak pengen Kita nggak pengen, Nggak pengen kita nggak muji. pengen muji-muji dia. Nggak usah. iya, tapi gimana ya? Keren lagi. Aku tahu, mungkin kamu masih penasaran sama dia gitu. Ya, nomor 7 tuh aku pengen masuk ke masing-masing, nanti aku tanya ke Anas terus tanya ke Bang Vino. Karena bilang cuma 2 kali tag di scene haru yang panjang, anjay. Emang sedingin itu ya lokasinya. Terus bagaimana caranya karena air matanya tidak kering, menangis mulu? Tag-nya 2 kali, nggak berhentinya. Ya. Gimana Sampai Kana? break. How do you pull that off? How do I pull it off? Kemarin sempat ada yang nanya gitu. Di Rukiah ya? Akhirnya harus keluar Tiba-tiba ya. Kemarin ada yang pernah nanyain deh, kalau misalnya adegan kayak gini, apakah kita sebagai pemain mengolek memori atau mengambil memori yang pernah terjadi dalam hidup kita gitu kan? Untuk adegan-adegan ini sih karena skripnya kuat, terus juga teman-teman saling ngedukung. Jadi kayak momen-momen seperti ini tuh bener-bener di kepalaku hanya if I am in this position gitu loh, how would I react? Jadi kayak udah gitu Vinonya bener-bener yang bener-bener nyecer. Jadi kan akunya juga kayak kalau gue di sini pasti gue hancur gitu loh. Jadi ya gimana nggak kering air matanya karena support dan dari teman-teman semuanya. Tapi sebenarnya kan dia ada satu scene yang tadi kita bahas itu kan dia nggak bisa berhenti gitu kan. Udah adegan udah selesai, emosional nggak bisa berhenti. Gak Terus berhenti nangis. Sampai nangis sampai didatengin sama Pak Reka dan Brian gitu. Sebetulnya gue tahu nih. Kan orang-orang wah gila nih Tina dahsyat. Terus sengaja dipanjang-panjangin biar orang lihat nih gue keren banget nih nangisnya. Keren banget nih, lihat dia akan datang nih muji-muji gue. Sengaja gue dari jauh tuh sengaja banget nih biar orang semua ini attention ke dia semua gila banget. Gila, pantes meraih. Sebenarnya alasan Nirina adalah pengen meluk Brian Domani aja gitu. Karena abis adegan itu aku ada satu adegan yang datang 2 kan, Pak Reka sama Brian Domani pas Pak Reka pas dulu Brian aja nih. Ada kayaknya di BTS ya? Ada. Jadi kayak Ini aja yang belum kawin. gak apa-apa deh kan Gen Z. Maaf ya Mawar. Jadi itu yang karena lakukan gitu ya. Hopefully sih pokoknya intinya orang-orang bisa merasakan gradasi dari emosinya Hanggini gitu. Dan juga Arga sih udahlah, Vino tuh sampai di situ kan. gantian. Kita udah ngeset. Iya. Begitu lo gue puji lo, berapa lama lo puji gue? Sebentar, transferan belum masuk kan? Iya. Belum. Karena Aku itu gimana juga muji? di posisi sekarang kan sudah banyak pemain-pemain baru kan. Iya. Kita harus saling memuji untuk menaikkan Eligibilitas iya, kita. betul. Wah, kayak kampanye kalian ya. Biar dipanggil. Iya. Gimana tadi pujiannya Pak Arga gimana buat Pak Pak Arga? Arga, yang paling berat justru sebenarnya dia. Karena benar-benar dia menjadi orang yang, ekspresinya lebih sombong lagi. Dia memerankan seorang pejuang ALS. Dan pejuang ALS itu kan dia
lama-lama tuh kehilangan kontrol terhadap tubuhnya. nerve systemnya dia gitu kan. Jadi ngomong jadi nggak bisa, bahkan sampai akhirnya tidak bisa menelan, bahkan tidak bisa bernafas. Jadi those things that itu yang harus dimainkan sama dia kan. Jadi kayak even gesture, cara ngomong segala macam. Aku cuman kayak selamat bagian aku yang ini, kamu yang itu. Weh. Aku sih bener-bener kayak lumayan lah ya. Lumayan, oke lah ya. transfernya udah masuk. Udah Oke lah masuk ya. transferan belum? Udah? Oke lah ya. Udah. masuk. Oh, keren banget. Vino Nggak ada pasti. duanya, hanya Vino yang Cuma bisa mainin. Iya, Gadis. istrinya kan suaminya cuma satu. Iya sih. Kalau nggak ada Kalau duanya, poligami. poliandri dong. Gimana sih? Nah, menyambung dari Kak Ana, Bang Vino, ini si Anantia Sugar Rush itu jadi Nala kan? Malah. Nggak usah lah kita ngomongin dia, ngapain sih? Nggak usah, iyalah nggak usah. Kita cut aja. Ini fotonya Nala, set. Kita cut, set. Nggak jadi Iya. ngomongin Nala. Nonton Jadi Anantia Iya. Ya, cuman yang aku pengen tanyain adalah waktu scene makan malam, itu itu sebetulnya spoiler ya. Itu Oh iya. spoiler ya. set, Tapi terang lagi. Kita ulang lagi. Ini tolong di ini ya. di blip ya. Di blip ya. Heeh. Ya. Ya udah nggak jadi Bang, Ya, nggak usah. Ada nggak Pokoknya adegan makan adegan malam? makan malam. Iya, Oke. iya. Ketika bapak berbicara sama anaknya ya. Oke. Iya. Gimana Bang mengumpulkan emosi makan malam sama anaknya? Gitu nggak sih pertanyaan gue? Bukan itu ya? Itu sekali take atau prosesnya lebih rumit? Oke, set keyboard editor, hop. Bang Vino, boleh nggak di-spill proses di balik layar saat makan malam? Sekali, kan ini terusin dulu kan. Potonganmu itu loh. Ya, memang. Adegan makan malam. Emang satu, Berdiri lagi. Ulang diri lagi. kita emang satu tim memang nggak akur ya. Hup. Bang, Bang Vino. waktu scene makan malam itu Sama anaknya. sama anaknya, prosesnya tuh sekali take, apakah serumit itu ataukah sesulit itu juga Iya, aku menjaga nggak lihat emosi? itu. Iya. Jadi ternyata awalnya scene itu nggak seperti yang nanti akan teman-teman lihat gitu awalnya. Tapi gue seneng banget sama tim ini. Itu ide gue untuk bikin jadi seperti itu. Ya. Ini Itu- kita bahas pas lagi break skenario. Skenario. Jadi gue menawarkan diskusi, bisa nggak diskusi sama anaknya dibikin kayak begini gitu. Dibikin kayak begini. Terus mereka berpikir, oh boleh deh kita Ya, bagus, kita bagus, coba bagus. Tapi gue nggak nyangka ketika scene itu di take hari itu one take. One take nah. Jadi scene itu tuh one take. Vino Giovanni. Oh bukan masalah bukan masalah di gue ya, sebenarnya itu biasa aja. Biasa aja. Baru mau lagi transferan mau masuk. Iya. Gua lagi Baru Tapi mau lanjut, transferan tapi lanjut cerita kan. lagi. Iya, ingat. Lumayan kena kan Iya, begitu deh gitu kan. kena banget. Nah, gue gak nyangka kalau itu one take karena secara teknis itu agak ribet. Oke. Agak ribet dan ada beberapa pemain kan di situ. Cuma begitu pas kemarin gue nonton gitu, ternyata itu salah satu scene yang teman-teman media, disebut beberapa media, termasuk dari CGV juga nonton, itu menjadi highlight ternyata. Iya. Menjadi highlight buat mereka. Gue adegan yang ini tuh gue ini deh kena deh gitu. Sementara proses pengerjaannya tuh ternyata nggak semudah itu, nggak sesmooth itu gitu. Dan gue seneng sih di pertanyaan CGV ini dari tadi kelihatan banget dari mereka tuh udah nonton. Udah. Iya nggak sih? Iya. Karena poin-poin yang dia tanyain itu adalah poin-poin yang sebenarnya ketika teman-teman nonton lain itu juga yang di highlight gitu. Iya. Terima kasih banget nih CGV nih, Ya, baru sama-sama. kali ini nih. Sama-sama. Baru Baru kali kali ini. ini kan. Udah berapa belas nih Iya, saya iya, mau iya. interview Bang Vino. Baru kali. Tapi tidak apa-apa. Saya terima. Nomor 10 ya. Marahin Ntar dia aja. mah. Oh 9. Oh, marah kan. Buru-buru. Dia enggak sih tadi sebenarnya Astagfirullah. tadi saya pengen ngomong itu tadi teman suruh Civi ngeliat nggak karena lagi gini-gini itu lagi menahan air mata tuh karena emang
Bukan, dia tuh begini pusing sama lo gitu. Oh, pusing sama Iya, gue. dikasih tau berkali-kali. Enggak, gue gini tuh karena biar nggak kelihatan keriputnya. Kirain mau tadi udah mau nangis karena penjelasannya Pak Arga. Ya nomor 9 ini yang di request oleh editor kita. Kalau silaturahmi membuka pintu rezeki, pernahkah kalian merasakan momen indah tersebut? Wih, pasti pernah. Udah, Bang, pernah. Langsung nomor Bener 10. nih emang udah nonton. Udah nonton. Oh, pernah. Udah, yuk kita lanjut ke berikutnya. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Ya. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Gue Banget. percaya banget networking. Ya. Ya. Kalau bahasa ini networking Networking. itu membuka kita untuk panjang rezeki karena kita akan bertemu lagi dengan orang-orang baik yang lainnya, kita belajar lagi dengan teman-teman yang lainnya. Karena ya buat dulu gue soalnya dipesenin sama bokap gue, kalau misal lo harus asah skill lo harus punya attitude yang baik, lo harus melanglang buana dan membangun networking gitu. Jadi menurut gue itu Benar sekali. benar. Akurat. Karena juga merasakan hal yang sama. Sama. Oh dia lagi orang bawel kayak begini. Ngomong Hai, apa kabar semuanya? Ingat aku nggak? Ya, soalnya kadang bahkan sering salah, pasti lo sering salah ketemu sama salah orang nggak? Siapa ya? iya lagi. Kayak, hai ini. Oh, ada yang lebih parah. Apa? Kan jalan nih, ketemu sama orang gitu, terus tiba-tiba set gitu. Kenal nih. Hai, apa kabar? Udah lama lo gak ketemu ya? Yaudah ya gitu. Terus tiba-tiba kok orangnya kayak gitu kan. Terus aku kayak, aku bikin salah apa? Oke, udah mulai awkward kan. Udah, oke, sampai ketemu ya, bye gitu. Tiba-tiba kakakku datang. Kamu ingat nggak? Itu kan yang kemarin kita ribut bareng. Hah? Gimana? Iya, kamu yang ada Orangnya debat. nonton. Orangnya nonton. Lagi debat pendapat itu loh. Oh. Jadi ternyata aku tuh inget orang tuh buat dua hal. Either berkesan banget, inget banget, senang banget, atau emang ada sesuatu di antara kita. Tapi kalau nggak ingat tadi Yang mana? yang pernah bermasalah? Nggak ingat. Ya kan makanya karena ada Oh, dua. iya, Berkesan iya. sekali atau pernah ada masalah. Iya. Ternyata karena ada lagi ada masalah. Kenapa? Pantesan reaksinya gitu. Hah? Dia kaget gitu. Aku tegur dia sampai kayak. Iya. Nirina baik banget. Dia Baik kayak banget, benar. dia kayak amnesia gimana sih? Dia lupa aku Dori. Tapi lu nggak pernah kan misalnya lagi jalan gitu kan, ada orang minta foto nih, mas minta foto, iya, terus tiba-tiba ada ibu, mas anak saya minta foto, ya foto gitu. Terus anaknya kan dengan, ya apaan sih ibu? Nggak mau, nggak kan. Tapi kan kita nggak enakan itu foto gitu kan, terus abis itu pergi kan, tapi kan waktu itu, terus ibu ngapain sih foto-foto sama orang aku nggak kenal? Emang tuh siapa sih bu? Ibu juga nggak tahu. Tapi tadi orang-orang pada minta foto sama dia. Jadi sekalian aja. Gue kebayang Iya, lagi. karena ibu-ibu itu lihat gue foto sama orang lain, terus anaknya dorong, dan gue masih denger obrolan ibu sama anaknya. Enggak, ibu juga nggak tahu. Orang-orang pada foto sama dia, udah foto aja gitu. Itu juara sih. Itu beneran, dan itu beneran terjadi. Terjadi kepada seorang Vino G. Bastian ya? Iyalah, emang kok siapa sih? Tapi nggak pernah kan dibilangin, mbak gitu. Minta foto dong gitu. Oh ya boleh mas, gitu. Terus saya gitu udah gitu. Emang ditanya sama temanku kan, bapak suka dia dari film apa? Film, lagunya saya hafal semua. Wow. Mbak Yuni Sara. Wah. Wah, Gitu, Boy. Kayaknya dari pembicaraan semua kita, kayaknya ini yang bakal FYP. Ini bakal FYP kayaknya. Halo kakakku Yuni Sara. Chris Dayanti itu bukan adanya, saya. Wow, mind blowing. Kayak kalau Bang Vino, nggak, ibu juga nggak tahu itu siapa. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada nama lain gitu. Karena Yuni Aku ada. Sara, bro, ya ampun, udah salah orang. Beda lagi generasinya. Waduh. Nama kecil-kecil gitu kan. Tapi pede banget. Mbak, saya hafal semua lagunya. Kok lagu ya? Bener. Oh, mungkin lagu film gue masih positive thinking dong. Mungkin film-film gue kan spesialis soundtrack ya dulu gitu kan. Punchline Tiba-tiba, dia. Yuni ada. Sara. Makanya jangan terlalu pede, terkenal. Gak semua orang tahu kita. Bener-bener. Gak usah terlalu gak usah sombong-sombong banget lah jadi manusia. Sekarang aja gitu kak, kalau lagi jalan ada yang mau foto, alhamdulillah Gen Z masih ada yang mau foto gitu kan. Tapi sekarang kalau, kita harus perhatiin. Kalau ketemu sama orang, itu kita, kakak, aku tahu film-film kakak. Sebentar nih, kamu tahu filmnya yang mana gitu kan. Kamu tahu filmnya apa lagunya? Balik lagi ke situ.
Tahu lah Krisdayanti, oh salah lagi. Terus jadi akhirnya ternyata itu membentuk, oh dia nih angkatan berapa karena film-film kita. Oh iya. Jadi kayak misalnya, aku tahu Mbak di film yang Keluarga Cemara gitu. Oh angkatan itu. Ya kalau yang nanya anak kecil tahu lah pasti. Enggak, soalnya kan kadang-kadang udah mulai dewasa Oh, iya, gitu iya, kan. iya, Terus iya, kalau tiba-tiba yang ya udahlah kalau yang angkatan-angkatan kita enggak 30 hari mencari cinta ya udah jelas wah angkatannya sama kita. Benar. Habis durasi? Habis Enggak, sudah kan sih? kata Uru? Hah? Oke, kita burger. Belum. Oh iya benar burger. Ya apa namanya? Saya melihat tato Bang Vino itu angka kan Bang? Mana? Itu angka bukan sih? Bukan. Itu adalah Ini tuh sebetulnya ambigram. ambigram. Jadi Bisa gue dibolak-balik. tuh punya satu kelemahan tuh gue kadang-kadang suka lupa naruh barang. Jadi tiba-tiba handphone ketinggalan, dia Saya yang gini. nyelamatin. Terus kadang-kadang gue isi bensin, gue kunci mobil, gue tutup pintunya, habis ngisi bensin, kuncinya di dalam mobil. Waduh. Dan direm tangan. Waduh. Jadi satu pom bensin tuh ngamuk sama gue. Jadi hal kecil itu seperti gitulah gue kelemahan gue. Nah, cincin kawin ini, gue punya satu ketakutan cincin kawin ini, gue lupa naruh di mana. Oke. Iya kan? Dan sering kejadian tuh. Manajer gue sering pakai cincin kawin gue karena ketinggalan habis syuting mana gitu. Nih cincin kawin ketinggalan gitu kan. Wah. Jadi makanya Bibit-bibit pertengkaran di rumah. jangan tahu, gue harus mensiasati itu. Gue bikin cincin kawin yang nggak pernah hilang. Oh, itu. Jadi ini ambigram. Jadi ini kalau Marsha juga ada di sini. Jadi kalau misalnya Gabungin. kalau misalnya begini tuh nggak ada artinya. Oke. Iya. Tapi kalau digabungin ini dari sisi siapa? Dari sisi gue bacanya live. Live. Tapi dari sisi dia bacanya love. Love Live. Gitu. Bukan Itu itu dia. ya pertanyaannya? Apa namanya? Pertanyaannya itu kan sih? Pertanyaannya Jadi apa? Gue terlalu panjang jalan tapi ternyata pertanyaan bukan itu. sebenarnya bukan Pertanyaan dia asli apa enggak? bukan. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Tadi gue pikir angka Bang, soalnya gue mau nanya angka 1 dan 4 itu arti angka 1 dan 4 buat Arga dan Hanggini. Oh. Gitu. Tadi gue pikir angka, tapi bagus jadi FYP Bagus lagi. tadi, bagus Iya, ya tadi. FYP lagi Bagus, film bagus. lagi. Nah, apa 1 dan namanya? 4. 1 dan 4 buat Arga dan Hanggini itu apa sih? Ya nggak? Boleh kan? 1 Nggak dan spoiler kan? 4. Apa aja? Spoiler nggak? Nggak kan, aman? Spoiler nggak? Nggak tahu, terserah kali. Nah, Mereka. dulu saya aja nggak ingat itu apa. Ini yang mana sih? Yang mana sih? 1 dan 4. Oh, itu kayaknya ininya. Kita harus tanya sama si Pareka tuh, dia tuh punya satu Ada teori-teori. artinya. Oh. Ini pertanyaan yang bagus tapi kayaknya kita cerdas simpan. Iya. banget. Dia Oke. dia menyimpan kayak Dia ada warna hijau, kenapa warna hijau, kenapa itu dia yang dia yang dia punya- desain punya- semua tuh ya, dia dipikirin tuh ya. Nggak bisa jawab yang pintar lagi. Sudah. Ada ya, kita telepon Pak Reka ya. Oke. kayak pertama tuh rumahnya kan warna putih dicat, terus begitu Jadi tuh warnanya jadi warna hijau. hijau sage gitu. Itu ternyata ada maknanya. Bahkan sampai kayak kaos-kaos kita juga, maksudnya promo kita juga warna sage gitu, warna hijau. Iya, itu tadi. Nanti di filmnya Iya. Kita tampilkan Reka Wijaya. enggak gitu ya. Maaf. Dua kali. Majuan dikit. Oke, kita potongan yang tadi. Oke. Nomor 11, apa hal sederhana yang menurut kalian bisa membuat spark dalam pernikahan tetap terjaga? Dinner date, Iya, itu. pacaran lah maksudnya ya. Oh, enggak deh, tapi kalau gua bukan gue dinner juga date. seneng sih kalau misalnya ditanyain kayak misalnya istri gue kemana terus bilang udah sampai ini lagi makan ini mau nggak, atau hal-hal kecil kayak gitu yang biasanya orang pacaran lakuin tapi itu nggak pernah hilang di kita tuh. Hal kecil tapi begitu hal kecil itu nggak ada tuh berasa banget. Oke. Ditanyain gitu ya. Ditanyain gitu. Itu kan hal yang nggak susah. Tapi kadang-kadang kita malas ngelakuin itu kadang-kadang. Udah transfer belum? Kalau itu ditanyain. Kalau itu ditanyain justru. Ditanyain bukan nanyain. Begitu udah segitu, segini. Kurang. Oh, Kalau Kana, apa yang membuat spark? Ya punya waktu lah, meluangkan waktu untuk berdua aja dulu, apapun itu, apakah nonton bareng, makan bareng, atau olahraga bareng Atau gitu. sepedahan ke Bali. Betul.
Gitu. Kalau itu bareng sama anak-anak, tapi anak-anak taruh di mobil, Oh. aku sama suaminya sepedaan gitu. Ya tapi ya momen-momen seperti itulah Meluangkan waktu lah yang diusahakan. penting. Berdua bersama ya. Mm-mm. Nomor 12, terima kasih jawabannya Terima rekan-rekanku. kasih juga. Nomor 12, sebutkan satu nama in real life. Bukan keluarga berarti kan? Bukan keluarga, bukan orang terdekat, sebut satu nama in real life. Mau doain apa buat orang tersebut? Satu nama. Wah, satu. Hmm. Susah ya. Bukan keluarga. Siapa ya? Dulu ada titik keraguanku berada di industri film ini. Terus waktu itu adalah lagi galau-galaunya kayak maju terus apa enggak ya, kok kayak begini. Dan waktu itu soalnya aku lagi ngadepin masalah di mana aku masuk menjadi seorang pemain yang hanya memainkan genre film itu aja gitu loh. Kan pada saat itu terjadi, maksudnya kan itu buat pemain tuh kayak gue nggak perform nih gitu, gue nggak dipercaya nih, gue tuh pantas nggak sih ada di sini, kok kayaknya dilihatnya gitu-gitu aja. Terus aku mendoakan dan juga berterima kasih ke Abah Didi Petet karena dia yang mengingatkan aku bahwa nak, sabar aja, kamu tetap terus konsisten jalan aja. Berlian itu kalau mau ditaruh di got tetap aja jadi berlian. Jadi kamu maju terus sampai nanti berlian itu akan kelihatan kok, dia soalnya bersinar. Hidup Mas Didi Petet. Mas Didi Petet, hormat. Itu love you. salah satu orang yang cukup berjasa juga buat gue, dalam arti dia kasih satu pemahaman bahwa kalau apa namanya, kita pernah syuting bareng gitu kan. Terus dia nanya, dia nggak pernah mendikte pemain-pemain baru dan sebagainya. Terus dia bilang, aku punya tips kalau kamu mau main bagus. Apa? Bikin lawan kamu mainnya sama bagus kayak kamu. Wah, Itu. keren kan? Oh my god. Al-Fatihah buat Abah Didi Petet. Karena ini yang Bang Vino lakuin ke aku waktu aku satu frame yang tadi kita bahas. Film besar banget tuh. Ya. Oh ternyata dari situ Bang, wah ilmunya, Iya. amalnya. Iya berarti. Iya. Kan lu bilang gitu Bang. Mas Didi Petet nih luar biasa banget. Wah. Al-Fatihah. Ya, Wah, ya. benar. Ya. Terima kasih. Bener-bener legend ya. Bener-bener legend. Wah, Legend and berarti gold-hearted. gold-hearted. Mas Didi, hormat dua tangan pokoknya. Berarti karena ada Bang Vino ingin mendoakan Almarhum Pak Ya. Didi. Mas Didi Petet. Walaupun banyak senior-senior kita juga yang udah berpulang yang apa namanya, yang memberikan kita insight yang bagus banget. Cuman kalau misalnya tadi karena anak ngomong itu, aku teringat banget sama itu. Benar-benar diteruskan ke saya lagi ya anak yang Nah itu lo harus kayak gitu juga berarti. Ya, pay it Sama forward. iya. Biar nggak putus amalnya. Tapi yang pasti sebenarnya kita juga sebagai generasi yang mungkin sekarang ini nyebutnya adalah terlebih dahulu masuk ke dunia industri film ini, alangkah baiknya kita juga karena pernah punya senior yang Iya, sebaik itu gitu, iya. jadi kita juga sekarang pengen banget melakukan hal yang sama gitu. Makanya kenapa salah satunya kita juga milih film dari PH Cinemaku Pictures yang orang juga bilang, lo kok masuk ke Cinemaku Pictures, maksudnya kayak itu kan bukan film buat Gen Z ya, lo ini gitu loh. Tapi Alhamdulillah ya kita ya, tapi kayak oh makasih ya anak-anak Gen Z masih memilih kami berdua gitu loh. Tapi ya itu I would love to, karena punya senior yang sebaik itu, semoga kita juga bisa bermanfaat dan juga Iya, bisa bener. dipandang dan diterima seperti senior kita Amin, gitu. amin. Jadi kita banyak genre film yang baik, genre film yang bagus gitu, dan sehat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ini kita tutup dengan pesan untuk karakter ya. Oh ya udah, oke, udah bagus ya. Udah bagus. Masih pesan untuk karakter. Terima kasih Kak Ana, Bang Vino. Makasih banyak Udah CGV. ngobrol-ngobrol. Thank you. Terima kasih Terima segenap kasih kru yang banyak. bertugas, kakak yang menemani di belakang. Terima kasih 21 Agustus. Ya. 21 Agustus. Terima kasih teman-teman art, teman-teman production design, wardrobe, makeup, semua Semuanya. hal ya, semua teman-teman yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu.
subscribe ke YouTube channelnya CGV karena menuju 1 juta subscriber. Amin. Ayo, dikit lagi, dikit Bisa, lagi. Hah? Iya, biar baru 300. Iya, yang bisa penting 1 juta kan usaha- manifest dulu aja. Usaha dulu. Cepet itu mah, cepet. Iya. Set. Terima Apalagi kasih. ada Vino. Wah, Iya benar. Terima kasih. Sekali lagi, Terima kasih. panjang umur film Indonesia. Yeay, terima kasih CGV dengan pertanyaannya yang keren-keren. Credit title, set, Cinema Pictures, Minogi Terus Bastian. goyang-goyang, Set. Mari kita makan. truffle, burger. Bang, terima kasih. Ajakan nonton dulu. Oh iya, Sambil makan. Wah, sambil makan. ajak nonton dulu. Hai teman seru CGV. Sekali lagi, 3, 2, 1. Hai teman seru CGV. Pokoknya jangan lupa saksikan kita berdua di film Hanya Namamu Dalam Doaku tanggal 21 Agustus Agustus 2025. Hanya di CGV. Yes.